Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nafida Triamanggala NIM 270, kemudian rekan saya Diki Dwi Arianto NIM 299. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan dan perubahan keorganisasian. Slide yang pertama ada perubahan organisasi dan pengembangan, yaitu suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah berlaku dalam organisasi. Yang selanjutnya ada pengertian dari perubahan. Perubahan adalah hal yang pasti akan dilakukan oleh setiap organisasi di dunia ini untuk menjaga eksistensinya akibat perubahan zaman. Perubahan atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Yang selanjutnya ada pengertian dari pengembangan organisasi dan organisasi itu sendiri. Kemudian di sini ada faktor perubahan organisasi. Faktor perubahan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di slide ini dijelaskan pengertian dari faktor internal dan faktor eksternal beserta contohnya masing-masing. Yang selanjutnya ada langkah-langkah perubahan organisasi. Langkah yang pertama ada mengadakan pengkajian, yang kedua mengadakan identifikasi, yang ketiga menetapkan perubahan, yang keempat menentukan strategi, sampai yang ke-11 mengadakan perubahan dalam hubungan kerja antar personal. Yang selanjutnya ada perencanaan strategi dan pengembangan organisasi. Ada 5 tahap dalam perencanaan strategi dan pengembangan organisasi di sini. Tahap yang pertama adalah menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Yang kedua adalah merumuskan keadaan. Yang ketiga mengidentifikasi. Yang keempat mengembangkan rencana. Dan yang terakhir, proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Di sini ada pengertian dari perencanaan strategi, yaitu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Kemudian ada teknik analisis bisnis. Dengan menggunakan analisis SWOT, kita dapat melakukan perencanaan bisnis dengan matang dan akurat. Ada beberapa cara yang digunakan seperti di bawah ini. Kemudian ada implikasi manajerial pada perubahan organisasi dan pengembangan organisasi. Berkembang adalah tuntutan agar tetap dapat hidup. Proses perkembangan selalu berimplikasi terjadi perubahan. Perubahan adalah keniscayaan sebagai konsekuensi dari perkembangan. Perkembangan dapat ke arah positif maupun ke arah negatif. Perkembangan ke arah positif memberikan kekuatan bagi organisme, yaitu manusia atau organisasi, untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan perkembangan negatif karena hakikat alamiah maupun karena salah pengelolaan akan mengakibatkan kemunduran dan bahkan kematian. Pengembangan yang didesain akan menghasilkan peluang lebih besar menuju ke arah positif. Selanjutnya ada mengelola perubahan tidak bisa disepelekan dan harus dipertimbangkan ketika mendefinisikan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Kemudian ada pengertian dari manajemen perubahan itu sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin ditanyakan?